Lillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika bi arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa sunnah lil ma'mumi sajdatani li sahwi imamin mutatahhirin wa imamihi walau kana sahwu qabla qudwat. Dan disunnahkan bagi makmum oleh 2 kali sujud karena lantaran lupanya imam yang punya wudu dan lupanya imamnya imam, sekalipun ada oleh lupanya imam itu sebelum mengikutnya si makmum. Wa in faraqahu, sekalipun mufaraqah oleh makmum akan imam, au batalat salatul imam, atau sekalipun batal oleh salatnya imam ba'da wuqu'i sahwi minhu, batalnya dan mufaraqahnya sesudah terjadinya lupa dari imam. Au tarokal imam as-sujuda, atau sekalipun meninggalkan oleh imam akan sujud sahwi jabran lil khalalil hasili fi salatihi, karena menambal bagi kecederaan, kekurangan yang hasil dari imam fi sholatihi, pada sholatnya imam yang mengenai makmum. Fayasjudu ba'da salamil imami, maka sujudlah oleh makmum ba'da salamil imami, sesudah salamnya imam. Wa inda sujudihi yalzamul masbuku wal muwafiqu mutaba'atahu, dan ketika sujudnya imam wajib yalzamul masbuku, wajib pada masbuk, wal muwafiq, dan makmum muwafiq, mutaba'atuhu, oleh mengikuti imam. Wa illam ya'rif annahu sah, sekalipun tidak tahu oleh makmum akan bahwa imam itu sah, lupa oleh imam. Wa illa, kalau tidak mutaba'atul imam pada sujud sahwi, batalat sholatuhu, maka batal oleh sholatnya makmum. In alima, kalau tahu oleh makmum, wa ta'ammada, dan menyengaja oleh makmum, wa yu'iduhul masbuqu nadban akhir sholatihi nafsah, dan mengulang akan sujud
oleh makmum masbuk padahal sunnah, akhir sholati nafsihi, pada akhir sholat dirinya makmum masbuk, la li sahwihi, tidak disunnatkan sujud sahwi karena lupanya si makmum, ay sahwil makmumi, yakni lupanya makmum, halal qudwati, pada saat mengikut imam, khalfa imamin, di belakang imam, fayatahammaluhu anhul imamul mutatahhiru, maka menanggung akan lupanya makmum dari makmum oleh imam yang punya wudu, lal muhdisu, tidak imam yang berhadas, waladu khobasin khafiyin, dan tidak imam yang memiliki najis yang tersembunyi. Bikhilafi sahwihi ba'da salamil imami, lain halnya, berbeda hukum lupanya makmum sesudah salamnya imam. Fala yatahammaluhu, maka tidak menanggung imam akan makmum, linqida'il qudwati, karena habisnya mengikut. Walau dhannal makmumu salamal imami fasallama fabana khilafu dhannihi sallama ma'ahu wala sujudah li'annahu sahwun fi halil qudwah. Andai menyangka oleh makmum akan salamnya imam, maka mengucap salam oleh makmum, maka nyata oleh salah prasangkanya makmum, sallama ma'ahu, maka salam makmum bersama imam, wala sujudah, dan tidak ada sujud sahwi, li'annahu sahwun, karena lupa itu adalah lupa fi halil qudwati, pada saat mengikut. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Saudara sekalian yang mulia, sesudah kita membahas faktor-faktor yang mendorong adanya sujud sahwi, ada 5 pertemuan yang lalu, dan kita nggak urai satu-satu lagi. Maka bagaimana bila kemudian sholat itu berjamaah? Sholat yang dikerjakan itu berjamaah, tidak sendiri. Karena kajian kita yang kemarin berbicara sendiri. Bagaimana kalau kita dalam posisi sholat berjamaah, terjadi lupa salah satu dari 5 faktor yang sudah lewat? Apakah meninggalkan sunnah ab'ad, ataukah ragu-ragu mengerjakan atau meninggalkan, atau memindahkan rukun qauli pada bukan tempatnya di luar salam dan takbiratul ihram, ataukah karena ragu-ragu rakaat, ataukah karena lupa mengerjakan perkara yang sengaja batal? Kalau lupa enggak batal. Bagaimana kalau sholat kita berjamaah? Nah, ini materi kita. Kalau itu yang ditanya, maka jawabannya ada 2. Siapa yang lupa? Sebab bisa saja yang lupa adalah imam, makmum tidak lupa. Yang kedua, bisa saja yang lupanya makmum, imam tidak lupa. Tidak lupa. 2 kemungkinan. Timbul pertanyaan, bagaimana ketika sholat berjamaah imamnya lupa?
daripada 5 faktor yang mendorong adanya sujud sahwi. Imamnya, makmum tidak. Apakah si makmum itu disunatkan sujud sahwi padahal kesalahannya bukan pada dirinya tapi pada imam? Dirinya nggak salah atau tidak? Begitu saudara. Nah, berbicara makmum, ada makmum masbuk, ada muafiq, ada yang ikut dari awal, ada juga yang ketinggalan. Dengan rakaat lah umumnya biar gampang contoh masbuk. Malam hari ini uraian kita, bila mana imam lupa, makmum tidak, apa peraturan yang dikenakan sama makmum? Masih sunnahkah sujud sahwi ataukah tidak sunnah lantaran dia nggak salah? Begitu. Kata Fathul Muin, Bapak Ibu Saudara yang mulia, wasunnah lil makmumi sajdatani li sahwi imamin mutatahhirin. Seorang makmum hukumnya sunnah mengerjakan sujud sahwi. Seorang makmum sunnah mengerjakan sujud sahwi. Jadi 5 nambah lagi nih faktor buat makmum, karena 5 itu sholat sendiri, ini makmum nih. Seorang makmum disunnahkan mengerjakan sujud sahwi disebabkan manakala imamnya lupa. Imamnya lupa, makmum kudu sujud sahwi. Kenapa kudu sujud sahwi? Karena ngikut imamnya keluar dari tol kena macet, makmumnya ya ikut macet. Gua nggak salah, imam lu salah. Kalau imamnya salah, ekornya juga salah. Begitu. Kalau imamnya salah, begitu. Begitu. Udah repot. Contoh biar gampang. Imam nggak kunut subuh, biar gampang aja. Lupa nggak kunut subuh. Kata kita makmum, imam gak kunut. Habis sambil menhamidah turun sujud. Kata kita makmum, gua mau kunut pendek aja. Maka makmum kunut pendek. Allah magfirli ya ghafur. Sallallahu alaihi Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam. Makmum kunut, imam enggak. Jadi yang salah siapa ini? Imam. Imam ingat sebelum salam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Sebelum salam imam sujud sahwi. Kata kita, gua kan enggak, gua kunut, kudu sujud enggak? Sujud. Bagaimana kalau enggak sujud? Batal salatnya. Gua enggak salah, lu ngikut sama orang salah. Kalau ngikut sama orang salah, jadi salah. Begitu. Ente nggak bisa berubah jadi mulio yes, tetap aja ente mulyono. Gitu. 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 Jangan dicatat. Ini Vicky. Ente kesono-sono. Vicky. Kalau imamnya salah,
makmum ikut salah, begitu, ikut salah, tuh begitu. Kudu sujud sahwi, kudu sujud sahwi, kudu sujud sahwi. Jangan enggak, kudu sujud sahwi karena imamnya salah, sujud sahwi. Ya kita walaupun enggak salah sujud sahwi. Contoh lagi, ini yang itu tadi tahu enggak kunut. Ini kita yang nggak tahu, imamnya kurang, tasawuf awalnya ada keloncat, baru asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, diri tuh imam, diri, pas diri dia ragu, tadi baca sholawat enggak ya imam? Tasawuf awal kan kudunya juga berhentinya Allahumma sholli ala sayyidina, berhentinya dia ragu, tadi baca sholat apa kagak, tasawuf mah dia kerjain, duduk dia yakin tadi tasawuf, cuman dia ragu sholawat, tadi baca sholawat apa kagak. Faktor kedua dari 5, karena ragu-ragu meninggalkan sunnah ba'di. Lah karena imam, kata kita juga ikut tasawuf awal, orang kita aja sampai Allah Muhammad, kita begitu. Imam tahu-tahu sujud sahwi karena imamnya tahu, ragu baca sholat apa kagak. Bagaimana kita makmum nih? Kudu sujud sahwi apa kagak? Sunnah sujud sahwi bagi makmum karena kelupaan si imam pada sholawat. Penyebabnya ragu-ragu tadi, ada 5. Sunnah sujud sahwi itu 1. Bagaimana kalau kakek imam? Jadi imam tuh ada bapak imam, ada kakek imam. Tahu nggak kakek imam? Jadi siapa tuh imam kita nih? Namanya Fajar. Ustadz Fajar. Ustadz Sardini makmum sama Fajar. Berarti Sardini bapak imam, Fajar tuh dia anak imam, artinya makmum pertama. Paham nggak? Begitu, makmum pertama. Karena dia masbuk, saya telat, saya ikut dia, saya ini namanya cucu imam. Paham nggak? Gitu. Jadi makmum daripada mantan makmum. Hah? Paham nggak? Jadi Sardi ngikut dia, saya ngikut Ustadz Sardi. Tuh imam kagak kunut subuh, lupa, maka imam ini sujud sahwi. Sujud sahwi imam nih. Ustadz Sardi kan kurang sholatnya, nggak kunut, ya kan, ngikut dia masalahnya. Begitu, maka sujud sahwi dia. Salam dia diri, di ujung salamnya dia kudu sujud sahwi lagi karena ada yang kurang. Lah saya kan nggak tahu Ustadz tadi tuh salah apa kagak, kan nggak tahu saya. Orang saya mau imamnya Ustadz Sardi, paham nggak ini? Nah, apakah saya ini kudu sujud sahwi juga? Padahal kesalahannya itu dari imamnya imam.
Paham nggak? Imamnya imam gitu. Karena imam kita ini tadinya mantan makmum, sekarang jadi imam. Jadi sehingga Imam Ustadz Fajar tuh bagi saya imam. Namanya imamnya imam. Imamnya Ustadz Zardi. Imamnya imam. Saya ini kudu ikut sujud sahwi enggak? Sunnah bagi makmum sujud sahwi karena lupa imamnya si imam. Lupa yang tadi, udah ke belakangnya begitu. Udah begitu. Maka di dalam konsep ketatanegaraan, bila imam tuh tadinya makmum, sekarang si makmum ini jadi imam, ama pelaku ekonomi kurang dipercaya, geliatnya, dia tadinya makmum, maka imam kita itu tadinya makmumnya dia, paham nggak? Nah, begitu, maka ekonominya kurang naik, begitu ekonominya. Sian masyarakat, kudu naikin pajak, naikin aja, sian masyarakat biar naik begitu. Apanya? Biar ada yang naik dah, begitu. Sunnah bagi makmum sujud sahwi karena kelupaan imamnya Ustadz Zardi. Padahal saya tuh waktu imamnya lupa tuh kagak tahu. Cuman imam kita sujud, kita juga sahwi. Begitu. Kita tanya tuh sama si imam habis salam, ngapain lu sujud sahwi? Tadi gua kan masbuk kalau Zardi. Iya mam, gua lupa. Sunnah apa ditinggalin? Makanya saya sujud sahwi. Lah, gua ngikut sama lu, kan gua gak tahu salah dia. Ini bagaimana nih? Ada temannya di sampingnya, gua udah ngaji malam Sabtu. Ente kudu sahwi. Ada kok di Fathul Muin terjemahan saya. Halaman berapa itu? Saya sih kalau kitab ente kagak hafal halamannya, kitab saya sih hafal. Berapa? 193. Kata dia ada di 193 gitu. Emang punya kitabnya? Enggak, saya nguping, punya teman kita. Coba ini penting saudara. Pokoknya kalau imam kita sujud sahwi, mau singkatnya kita orang kudu sujud sahwi. Bagaimana kalau kemudian lupanya itu kita belum ngikut? Ya kayak tadi. Imamnya tadi kita juga gak ikut sama dia. Tetap aja sunnah sujud, apalagi yang kita ikut. Artinya, walau kana sawu qabla qudwati. Ustaz Zardi lupa. Atau Fajar tadi contoh, balik lagi. Imam kita ini lupa kunut subuh, sujud. Pas sujud itu baru ingat kalau dia belum kunut. Kita baru ikut sebagai makmum masbuk. Ikutnya saat lagi sujud atau tasahud akhir. Berarti waktu imam salah, kita udah jadi makmum belum? Hah? Waktu imam salah, udah jadi makmum belum? Belum. Lah, itu imam sujud sahwi. Kata kita, gua kan gak ikut di salah itu. Begitu. Tapi imamnya sujud sahwi. Maka kita pun juga tetap kudu walau kana sawu qabla qudwati. Sekalipun lupanya imam itu terjadi sebelum kita jadi makmum, tetap aja ketika imam sujud
kita sunnah sujud sahwi. Walaupun lupanya kita belum ikut, kita kena dampaknya. Wa in faraqahu, bagaimana jika kita mufaraqah? Contoh, tasawuf awal aja dah. Imamnya lupa tasawuf awal. Rakaat 2 dohor, enggak tasawuf dia diri aja. Allahu Akbar. Ada makmum enggak ngerti. Subhanallah. Suruh duduk, kata imam, gue udah ngaji. Kalau duduk batal nih. Gue mau diri aja. Kata kita, kalau nggak tasawuf awal kurang afdol, gua mufaraqah aja. Mufaraqah. Tahu mufaraqah? Apaan? Berhenti jadi makmum. Gua mufaraqah aja. Maka kita mufaraqah salat sendiri. Sebelum salam kita kudu sujud sahwi. Kan kita mau faraqah. Iya, kesalahan imam tadi. Kan imam kudu sujud sahwi. Gua udah mau faraqah, tetap aja biar ente mau faraqah kudu sujud sahwi. Orang mau faraqahnya ketika imamnya udah lupa. Sehingga kata Watul Mu'in, was sunnah lil ma'mumi sajdatani li sahwi imamin mutatahhirin wa in faraqah. Seorang makmum masih disunahkan sujud sahwi 2 kali sujud lantaran imamnya lupa tasawuf. Tapi gua mau faraqah, wa in faraqahu. Sekalipun Anda mufaraqah, tetap Anda di akhir sholatnya kudu sujud sahwi. Kudu sujud sahwi. Kudu sujud sahwi. Tuh begitu. Kudu sujud sahwi. Kapan mufaraqahnya? Sesudah terjadinya lupa dari imam. Kecuali mufaraqahnya sebelum terjadi. Rakaat 1 mufaraqah. Rakaat 2 imam lupa tasawuf awal. Maka kita tidak kena. Orang kita udah gak ikut. Begitu. Dan imam salah sesudah kita enggak ikut. Enggak kayak tadi, mufaraqahnya sesudah imam salah, maka mufaraqahnya enggak berarti. Tetap aja kudu sujud sahwi. Au batalat sholatul imami ba'da wuqu'is sahwi minhu. Bagaimana kalau imamnya batal? Contoh, imam lupa tasahud awal, diri rakaat 2 mestinya tasahud awal, rakaat 2 dia diri menuju rakaat 3 imam rakaat 3, ya udah kita juga diri ngikut imam. Pas imam meruku kentut, mana bunyi lagi gitu, pret aja lah. Karena imamnya batal, kita mufaraqah. Imamnya batal, belum sampai tasawuf akhir. Imamnya belum sampai tasawuf akhir, belum sujud sahwi. Kita ini kudu sujud sahwi apa kagak?
Begitu. Kita nih sebagai makmum, maka jawabannya sunnah bagi makmum sujud sahwi karena imamnya meninggalkan tasawuf awal kelupaan. Tapi kitanya mau faraqah karena imamnya batal. Belum juga imam sujud sahwi udah bubar sholat imam. Kita sholat sendiri tuh dohor rakaat 3 4 sebelum salam kudu sujud, lah kan imamnya batal. Au batolat sholatul imam, sekalipun imamnya sholatnya batal, batalnya sesudah terjadinya salah. Kan batalnya di rakaat ketiga dan imam kagak tasahud awal, berarti batalnya sesudah terjadi kelupaan. Bagaimana kalau imamnya kagak sujud sahwi? Contoh, imam kunut subuh. Ini banyak nih masalah. Udah banyak, diingat-ingat aja. Subuh enggak kunut, imamnya enggak. Ya lupa. Kata si imam lah, kunut mah bukan rukun, akan tetapi hukumnya sunnah. Gua oga sujud sahwi dah. Enggak sujud sahwi, imamnya enggak sujud sahwi, maka tetap kita sebagai makmum sunnah sujud sahwi. Atau imamnya sengaja enggak kunut karena dia alirannya bukan Muhammad kita. Jangan dicatat tuh Ustaz Yakub. Yang Muhammad siapa? Oh, tuh begitu. Jadi imamnya kagak kunut subuh, sengaja. Dia kagak kunutnya sengaja. Lah, sedangkan kunut subuh tuh hukumnya sunnah abad. Imam salam aja kagak pakai sujud sahwi. Apakah kita juga salam aja nggak perlu sujud sahwi? Sunnah bagi makmum kudu sujud sahwi ketika imamnya meninggalkan kunut. Sunnah. Dan imamnya kagak sujud sahwi, tetap aja makmum kudu sujud sahwi. Sesudah imam salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ente sujud, Allahu akbar, subhana man la yanamu wa la yasu, subhana man la yanamu wa la yasu, subhana man la yanamu wa la yasu. Duduk rabbik firli sampai wafani, sujud lagi. Begitu imam istighfar, biarkan ente sujud. Begitu. Gitu. Kenapa? Udah salam tuh udah selesai bermakmum, tapi kita yakin imam nih kurang, karena kalau subuh nggak kunut itu kayak orang kagak ada kakinya. Kalau orang kakinya buntung, kira-kira kalau menurut sampean masih dipanggil orang nggak? Kakinya buntung, orang bukan? Hah? Orang sempurna enggak? Enggak. Ada orang sholat subuh enggak pakai kunut, sah enggak? Sah. Sempurna enggak? Kagak. Maka masih sunnah sujud sahwi kita sesudah imam salam, sujud aja.
Gua kagak enak kalau sujud sahwi dikata beda lah. Kagak enak sama dia, tapi sama Allah enak aja. Ini kan ajaran sujud aja. Bagaimana biar enggak sujud? Kalau kunut mau gampang, kunut pendek. Jadi kita nggak ada yang kurang. Imam nggak sujud, ya kita kagak sujud juga. Emang kita udah kunut. Begitu. Ini melotot paham apa kagak ini? Begitu. Ngerti nih? Baik. Kalau nggak ngerti saya harus ulang-ulang. Kenapa kudu sujud? Jabron lil khalalil hasil fi salatihi, untuk menutup kekurangan yang terjadi pada si imam, yang berdampak pada sholat kita juga jadi kurang. Begitu. Sujud sahwi. Jangan enggak. Sujud sahwi. Sujud. Enggak perlu kita protes nih imamnya payah nggak kunut. Enggak apa-apa. Enggak usah salahin. Biarin. Kan kita bukan pengurus, penggemuk. Ada pengurus, ada penggemuk, ya kan? Kita bukan pengurus, ya udah kan ikut aja. Imam nggak kunut subuh ya nggak apa-apa. Kita tinggal sujud sahwi. Udah gitu doang. Jadi agama ini nggak sempit dan nggak bikin ribut, gitu. Nggak bikin ribut. Yang bikin ribut itu orang nggak mengerti. Begitu. Imam nggak kunut ya nggak apa-apa, kita ikut aja sama dia, nggak apa-apa. Begitu, nggak apa-apa. Jangan nggak ikut, ikut aja. Begitu. Hidup itu dibikin enak. Tinggal kita harus paham. Oh, imam nggak kunut sujud sahwi. Bagaimana nggak sujud sahwi? Kita kunut pendek. Ya gitu aja. Jadi agama ini nggak susah-susah amat. Jadi jangan dibikin ribet, begitu. Kagak ribet dah, begitu. Kalau kagak ribet menyalah, jadi begitu. Jangan dicatat. Jadi sehingga ketika imam tidak sujud sahwi, padahal imam ada faktor yang mendorong kudu sujud sahwi, maka si makmum kudu sujud sahwi kapan? Sesudah imam salam 2 kali. Salam imam, sujud. Di situ kita salam. Sujud. Udah salam, sujud. Kata teman kita, lu sujud apaan? Enggak. Kok enggak? Lu ikut aja, kan imam kalau nggak kunut, ya nggak ikut. Enggak. Kita ikut sama dia nggak kunut. Tapi ini kok sujud? Ya ada yang kurang dalam keyakinan saya. Ada yang kurang. Kok nggak kunut? Kaki kurang, kudu ditambal dengan kaki palsu, namanya sujud sahwi, biar sempurna. Begitu. Bagaimana kalau imam sujud sahwi? Yang namanya makmum wa inda sujudihi, manakala imam mengerjakan sujud sahwi, seorang makmum terlepas apakah makmum itu muafiq, ikut dari awal dah, ataukah makmum itu masbuk, wajib mengikut imam. Bila imam sujud sahwi,
maka kita juga kudu sahwi. Tapi ingat, bila mana terkena faktor yang mendorong sahwi. Bila kagak mau jangan. Imam takbir lebaran, Allahu Akbar, rakaat kedua lupa, yang 5 tuh sujud sahwi. Kita jangan ikut. Ini bukan pendorong, sunayat. Wassalam, ini buru-buru loncat kita. Biar nggak batal. Begitulah imam batal. Begitu. Bagaimana kalau kita kagak tahu diletak mana imam lupa? Walau kagak tahu. Kalau imam mengerjakan sujud sahwi, makmum ikut sujud sahwi. Karena wajib mutaba'atul imam. Wajib ngikut imam. Bagaimana kalau kita nggak ikut sujud sahwi? Gua orang tahu salahnya di mana nih imam. Contoh, kita jadi makmum rakaatnya rakaat keempat. Jadi padahal imam itu pada rakaat 2 lupa tasawuf awal. Kita rakaat 4 berikut. Kan kita nggak tahu salahnya dia di mana. Cuman imam kok ngapa sujud sahwi? Udah pakai ngapa-ngapa, makmum ikut aja. Bagaimana kalau kagak ikut? Wa illa batolat sholatuh. Kalau tidak mau ikut yang musazawi, maka batal sholat kita. Begitu, batal. Contoh, kita aliran alergi kunut, kan ada alergi udang, macam-macam alergi itu, benar nggak? Begitu. Kalau kena udang gatal-gatal, alergi cumi, begitu. Iya, begitu. Jadi dia kunut, gitu karena nggak suka, begitu kan? Begitu. Imamnya emang lupa sujud sahwi, begitu. Loh sujud sahwi, berarti kata kita makmum, ini lain aliran imam nih. Kata kita jadi makmum. Oh berarti dia kelupaan kunut, bukan sengaja tadi. Kita sujud sahwi juga. Kalau nggak ikut, batal. Bagaimana kalau kita makmum masbuk, imamnya lupa sujud sahwi, lupa kunut, makmum masbuk, wa yu'iduhul masbuku nadban, sunat bagi makmum yang statusnya masbuk. Sunat apa? Sunat sujud sahwi lagi di akhir sholat sendirinya sesudah tidak bermakmum. Begitu. Makmum itu sunat mengulang sujud sahwinya saat sesudah imam salam. Imamnya lupa sujud, lupa kunut, kita ikut sujud sahwi sama imam. Nanti kita kunut sebelum salam sujud menutup tadi imam. Lali sahwihi, itu kalau imam. Bagaimana dalam sholat berjamaah kita sebagai makmum kelupaan. Contoh kunut aja. Pada waktu diem imamnya kan diem kebanyakan. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima atait, wa qina syarra ma qadait. Fa'ina takdi kita kagak baca. Emang juga gak hafal. Oh banyak. Yang mana orangnya? Kita gak baca.
fa innaka taqdiru yuqda alaik. Nggak baca. Atau kita baca belum kelar, imam udah kelar duluan, udah sujud, wassalamualaikumnya belum baca kita. Kita contoh satu dulu, nggak baca dulu lah, biar nggak banyak contoh. Ini bagaimana ini kita kurang nih? Imam sih baca, jadi imam nggak sujud sahwi, kita lupa ini disuruh sujud sahwi nggak? La li sahwi, tidak sunat. Udah belum ya? Oh belum. Kalau biasanya kalau ada bunyi tuh saya baperan orangnya. Seorang makmum tidak sunat sujud sahwi karena ada kelupaan pada diri makmum, tidak imam. Kayak tadi, fa'inna takdi nggak baca, udah ente nggak perlu sujud sahwi. Ngapa? Ditanggung imam. Imam udah kurang tuh enak aja di makmum tuh. Ditanggung aja imam. Begitu makmum gitu. Jalan-jalan ampe ke Kalimantan kurang, imam udah nanggung. Pokoknya emang imam tuh begitu. Begitu. Ini bagaimana ini kurang ini? Udah imam gitu. Begitu. Yang nanggung. Pokoknya biar beres saja udah. Begitu. Makmum tuh begitu. Tidak perlu sujud sawi bila kita si makmum yang lupa, imam tidak lupa. Lupanya pada waktu ngikut singkatnya imam nanggung kelupaan kita. Tapi ingat, yang bisa nanggung imam yang punya wudu. Tapi kalau imamnya gak punya wudu nggak bisa nanggung. Bagaimana imam gak punya wudu? Dia lupa sebelum sholat tuh habis salim bininya pulang dari pasar. Dia pas datang zuhur ngimamin aja, padahal dia kagak punya. Ini nggak nanggung yang model begini, kagak. Begitu juga yang ada najisnya, tersembunyi, sarungnya kena kencing bocah pagi, ntar aja digantinya, ada takut kencing lagi, nggak kencing, lupa. Kita ngimamin sholat pakai sarung yang kena kencing bocah. Nah ini sholat kita kagak sah, wajib mengulang. Ini kagak bisa nanggung. Orang sholatnya dia udah diulang, bagaimana mau nanggung kita? Dia aja kagak, dirinya kagak nanggung. Begitu. Bagaimana kalau kemudian lupanya kita sesudah imam salam? Imam salam begitu, karena makmum masbuk, kita baru dapat serakaat, rakaat 4 baru ikut dohor, imam salam ya diri baru dapat serakaat, rakaat 2 kita lupa tasyahud awal, kita diri aja. Ini bagaimana? Kan gua makmum tadi. Iya, tadi makmum, cuman lupanya ente nih tasyahud awal nih, bukan waktu ngikut, udah berhenti ngikut. Kalau udah berhenti ngikut mah tanggung sendiri, maka kudu sujud sahwi. Kenapa? Karena sudah habis jadi makmumnya. Kemudian sebagai penutup, walau dhannal ma'mumu salamal imam, bagaimana jika makmum ini sholatnya bengong, dipikir imam, biasanya di rest area sholatnya, rest area. Begitu, rest area. Di rest area masjid tuh, atau masjid pinggir jalan kan gonta ganti, atau masjid pasar gonta ganti, sehingga assalamualaikum warahmatullah dipikir imam kita. Begitu gitu, karena kencang bacanya. Bukan imam kita. Begitu, imam yang sebelah, kita pikir imam kita udah salam, ternyata belum. Lalu kita salam, assalamualaikum warahmatullah. Bukan imam kita. Ini bagaimana nih? Kalau begini nih, kan imam enggak salah. Jadi imam kagak sujud, maka kita juga enggak ada
sujud sahwi. Kenapa? Lupanya kita saat bermakmum kepada imam. Pokoknya kalau lupa saat bermakmum kepada imam, imam tangguh. Begitu. Ini yang disebut imam kudu tanggung jawab. Begitu. Yang kayak begini maksudnya. Menanggung Fatihah, menanggung lupanya makmum. Masbuk tuh nggak baca Fatihah, makmum masbuk. Begitu. Udah pas ruku dia ikut, udah ditanggung imam. Begitu. Kayak begitu. Wallahu alam. Segini ada yang ditanya mungkin. Baik, dia harus. Assalamualaikum